Halo, kali ini kita akan membahas salah satu karakter yaitu eksekutif. Nah, karakter eksekutif ini dia adalah karakter yang kalau kita boleh ngomong, mereka sangat unggul dalam hal yang bersifat detail. Entah itu berhubungan dengan administratif, setelah itu laporan, setelah itu teks dan lain-lain. Mereka akan sangat unggul dalam hal ini, terutama jika mereka optimalkan ya. Jadi tetap dengan kata kunci dioptimalkan. Karena jika semua tidak dioptimalkan, ya percuma gitu, nggak akan ada yang dibangun gitu. Nah, pribadi ini mereka sangat bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Jika kalian ingin mencari pribadi yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya, terutama untuk yang disebut dengan detail, maka pribadi ini akan sangat bagus untuk kalian ajak kerjasama gitu. Nah, namun sisi negatifnya adalah sia-sia. Sia-sia adalah, jadi gini teman-teman, pribadi ini kan sangat tanggung jawab ya teman-teman, tanggung jawab, dan apapun yang dilakukan oleh dia akan banyak sekali pertimbangan, karena yang dipikirkan pertama kali adalah bagaimana bertanggung jawab gitu loh. Nah, endingnya karena dia sangat detail dalam memikirkan hal-hal ini, endingnya mereka nggak ngelakuin apa-apa, tidak lakuin apa-apa karena saking takutnya gitu loh. Seharusnya tanggung jawab itu untuk dilakukan ya, bukan untuk dihindari. Jadi seumpama ada suatu proyek entah bisnis atau apa gitu loh, karena mereka takut bagaimana cara bertanggung jawabnya, mereka takut nih akhirnya nggak dilakuin karena ketakutannya itu gitu loh. Akhirnya ya sia-sia lah, nggak ada yang dilakuin gitu. Sesuatu nggak masalah dilakuin, resiko nggak masalah diambil, yang penting gimana tanggung jawabnya, bukan gimana menghindari tanggung jawab itu gitu loh. Itu mereka mudah khawatir, dikit-dikit dipikirnya lama banget, takut ada yang salah, takut ada yang dirugikan, takut yang mungkin aja sebenarnya itu nggak perlu gitu loh. Akhirnya mereka kalau mau berkarya dikit malu, mau apa-apa sungkan, mau mau membuat terobosan takut dibenci dan lain-lain. Endingnya nggak ngelakuin apa-apa gitu loh, sia-sia semua gitu loh yang mereka pikirkan gitu. Tertindas ini dengan berbagai macam faktor dan banyak cerita ya. Salah satunya mereka itu sulit sekali nolak yang diminta oleh orang lain. Mereka merasa kesulitan. Nah, endingnya mereka banyak sekali hal yang dikerjain gitu loh. Dan akhirnya ini secara nggak langsung akan membuat mereka tertindas. Soalnya apa? Setelah orang minta tolong dan ternyata dia tidak sanggup melaksanakan, endingnya dia kan sungkan-sungkan sendiri, tertindas sendiri. Kalau dari awal ngomong enggak bisa, kan selesai ya. Tapi kalau pada saat dia sungkan-sungkanan, akhirnya nggak membuat keputusan, endingnya kan malah nggak jalan semua, malah merugikan mereka sendiri gitu loh. Kurang teratur saat bekerja. Yang buat kurang teratur adalah emang saking banyaknya yang dilakuin gitu loh, dan nggak fokus dalam melakukan hal. Jadi oke, bertanggung jawab, tapi bertanggung jawab itu juga ini sifat bagus, tapi jika tidak di tempatnya ya nggak menghasilkan apapun gitu loh. Jika pribadi ini digunakan untuk menghasilkan uang, bagus ya, ada tugas, ada uang menghasilkan sesuatu, ada tugas, ada karya menghasilkan sesuatu, ada tugas, ada reward,
menghasilkan sesuatu. Tapi jika tanggung jawab ini hanya menghasilkan uang dikit, kalian nggak ada, reward nggak ada, kan percuma juga gitu loh. Tapi mereka bakal tetap bertanggung jawab, tetap, tapi hasilnya ini loh yang dipertanyakan gitu loh. Makanya pribadi ini ya, jika dalam suatu struktur perusahaan, jika tidak di atas banget, rata-rata mereka bakal di bawah banget. Jarang yang mereka letaknya di tengah-tengah. Jarang banget. Soalnya sifat tanggung jawab ini kan jarang dipakai untuk pegawai yang di rata-rata tengah. Tanggung jawab ini rata-rata emang di pegawai yang rata-rata manajer atau apa. Kalau nggak gitu, yang bagian-bagian yang kayak eksekutor banget, yang apa ya, kayak ya administratif atau apa yang sifatnya nggak banyak apa ya, yang intinya laporannya bener gitu loh, tapi bukan sesuatu yang tanggung jawabnya besar gitu loh. Kayak gitu. Makanya jadi kalau di struktur perusahaan rata-rata karakter ini emang di sana gitu. Setelah itu karakter ini, nah ini tadi yang simpelnya ya, sekarang kita ngomongin yang detailnya. Rata-rata karakter ini pendiam. Jadi pendiam ini bukan berarti mereka nggak bisa ngomong sama sekali, nggak ya. Terutama pendiam ini jika mereka nggak punya deal maker sama eksekutor. Ini mereka akan cenderung pendiam banget jika nggak punya ini. Tapi selama mereka punya karakter lain ini, mereka biasanya masih bisa ngomong, masih bisa ngobrol. Tapi kalau nggak punya, mereka bakal pendiam banget biasanya. Konservatif, kayak membatasi diri dengan orang lain itu. Ini banyak faktor ya. Terutama jika mereka tidak punya ini, mesti semakin konservatif gitu. Dan cenderung pasif. Cenderung pasif ini kembali lagi ya. Jadi ngomongin tanggung jawab ini loh. Tanggung jawab ini pada saat seseorang ini merasa tanggung jawab banget untuk setiap hal yang dilakuin, endingnya mereka untuk ngomong aja takut nanti disuruh tanggung jawab atas yang diomongin. Endingnya apa? Ya nggak ngomong gitu loh. Nah, perasaan tanggung jawab itu bagus, tapi pada saat mereka tidak bisa ngendaliin dengan bagus, endingnya malah nggak ngelakuin apa-apa gitu loh. Gitu. Satu, mereka adalah pribadi yang semangat di antara teman-temannya. Di satu sisi sangat mudah tertekan. Nah, mudah tertekan ini kalau teman-teman punya teman karakter ini, mereka tuh seakan-akan tuh nggak terlihat punya masalah gitu ya. Soalnya mereka tuh emang cenderung semangat gitu, cenderung happy gitu, cenderung happy. Tapi kena masalah dikit tiba-tiba tuh nangis. Tiba-tiba nangis. Tiba-tiba bad mood kayak gitu dan lain-lain lah. Sifatnya tuh tiba-tiba kayak mendadak anjlok gitu, setelah itu tekan nangis gitu. Emang kecenderungan karakter ini seperti itu. Di sisi lain, Anda adalah pribadi yang sangat bertanggung jawab. Oke, ini emang kita ngomongin ya dari awal, sifatnya emang kita, kalau boleh kita ngomong, simbol dari tanggung jawab adalah karakter ini gitu loh. Anda penuh dengan kebijakan dan layak dipercaya. Anda tidak akan mempermainkan orang lain. Terlihat keras di luar, tetapi sesungguhnya lembut di dalam. Oke, mudah dipahami ya. Nah, setelah itu sisi negatifnya. Sisi negatifnya, mereka pemarah. Anda suka menunda-nunda dan cenderung menunggu dan melihat. Nah, menunda-nundanya di sini adalah apa ya? Mereka tahu ide itu bagus, mereka tahu itu bisa dilaksanain. Tapi karena mereka terlalu banyak memikirkan sesuatu, entah harus tanggung jawab dengan siapa, entah nanti takut dirugikan, entah takut hal-hal yang tidak perlu, endingnya malah nggak ngelakuin apa-apa. Endingnya cenderung nunggu, lihat aja. Nah gitu. Perlu untuk lebih pandai melihat keadaan. Nah ini emang
harus dilatih untuk pribadi ini. Biasanya mereka tuh terlalu banyak bingung sendiri gitu loh. Anda terlalu berhati-hati dan justru akhirnya membuat Anda tidak mendapatkan apa-apa. Ya mereka hati-hati, endingnya nggak ngelakuin apa-apa. Karena nggak ngelakuin apa-apa, endingnya nggak dapetin apa-apa. Wajar lah kayak gitu. Jadi sometimes kalian nggak perlu terlalu detail memikirkan sesuatu yang terjadi di masa depan. Udah lakuin aja. Selama yang dilakuin itu benar, selama yang dilakuin itu tidak melanggar agama, yang dilakuin itu tidak tidak melanggar aturan-aturan di perusahaan atau tidak melanggar aturan yang di kampus kalau masih kuliah atau di sekolah atau semacamnya, selama itu masih bagus, selama itu tindakan itu bagus, udah lakuin aja gitu loh. Masalah sesuatu yang terjadi di belakangnya, kalian kan punya sifat tanggung jawab. It's okay, dengan itu kalian bakal melatih sifat tanggung jawab kalian, bukan malah hati-hati dan ending-endingnya nggak ada yang ditanggung jawabin. Sifat kalian malah nggak jalan di situ gitu loh. Jadi udah lakuin aja gitu. Anda percaya pada sudut pandang Anda sendiri. Nah, ini yang maksud konservatif ya tadi. Kalau sudah punya sudut pandang, susah banget melihat sudut pandang yang lain gitu loh. Dan ingin melakukan sesuatu dengan cara Anda. Nah, melakukan sesuatu dengan cara Anda. Gitu. Sometimes ini adalah bawaan dari sifat tanggung jawab itu juga. Sehingga rasanya ini loh yang paling safe, ini loh yang paling nggak beresiko gitu. Ini yang paling nggak merugikan siapapun gitu loh. Padahal belum tentu gitu loh. Nanti banyak sudut pandang jika kalian banyak berinteraksi dengan orang lain, bakal banyak ketemu orang lain. Ini nanti bakal berubah juga. Jadi perbaikilah dengan banyak silaturahim atau memperbanyak relasi gitu. Ini membuat Anda kehilangan kesempatan. Nah, lihat nih, kehilangan kesempatan, ininya kelihatan kesempatan kan, nggak ngelakuin apa-apa kan gitu. Anda terlihat tidak jelas dengan apa yang Anda kerjakan. Tidak jelas. Jadi mulailah untuk tidak terlalu terlalu detail ya. Lakuin aja, masalah apa yang terjadi depan pikirin nanti. Jika jatuh ke jalan yang salah dalam hidup, Anda bisa menjadi penggertak, mendominasi, egois, kejam, dan memikirkan kemajuan diri sendiri. Oke, jangan sampai jalan yang salah ya. Ini salah satu dampak buruk ya teman-teman. Oke, ini adalah simpulan umum dari karakter ini. Anda seorang yang sibuk dan emosional, stres, dan di bawah tekanan. Saya sudah nekenin dari awal penyebabnya ini apa saja, dan itu harus mulai dilatih. Terutama jika kalian memiliki karakter yang lain, coba handle dengan karakter yang lain itu. Oke, semoga penjelasan tentang karakter eksekutif ini bermanfaat. See you di next video di karakter yang lainnya.